Halo Sobat Saw Indonesia, semoga Sobat Saw Indonesia dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Sobat Saw Indonesia, jika di video kita sebelumnya yang ini kita membahas tentang tahapan-tahapan seleksi untuk menjadi calon planter atau calon staf di perkebunan kelapa sawit, maka dalam video ini kita akan sharing kembali tentang apa sih yang dilakukan setelah kita dinyatakan lulus. Nah, jadi setelah dinyatakan lulus, Sobat Saw Indonesia itu akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu adalah training atau pelatihan. Karena memang perkebunan kelapa sawit itu kan pekerjaannya banyak, juga yang dikelola juga luas, sehingga perlu pembekalan bagi calon orang yang akan bergabung. Nah, masa training itu berbeda-beda, ada yang 6 bulan, kemudian ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Nah, secara umum training itu dibagi menjadi 2, yaitu masa in-class, kemudian ada masa on the job training. Nah, masa in-class ini ya masa dimana kita diberi pembekalan tentang kultur teknis, kemudian kalau misalkan kita di pabrik ya tentang pabrik, kemudian kalau tentang administrasi ya tentang administrasi di perusahaan tersebut. Namun sebelum mengikuti itu ada satu program lagi yang dicanangkan atau diprogramkan oleh perusahaan, dan ini ya saya tidak bisa mengatakan dipukul rata semua pasti akan melakukan, tapi secara umum di perkebunan kelapa sawit itu melakukan apa yang disebut dengan basic discipline and mentality, atau pembinaan mental dan fisik yang kerjasama antara sebuah perusahaan dengan TNI. Nah, selama penggemblengan fisik dan mental itu bertujuan untuk mencetak calon planter yang secara fisik kuat, kemudian juga secara mental kuat, sehingga nanti ketika mereka diterjunkan ke lapangan, mereka siap menghadapi segala tantangan yang ada di lapangan. Nah, waktunya itu berbeda-beda, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Makanya nanti pada saat masa-masa itu para Sobat Saw Indonesia akan ditempa dengan sedemikian rupa, bangun pagi, kemudian olahraga, latihan fisik, banyak hal yang dilakukan selama kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian setelah proses BDM itu selesai, kita akan melakukan, Sobat Saw Indonesia akan mengikuti program in-class. Program in-class itu ya sama seperti kita pada saat kuliah, mendapat materi, kemudian ada praktek lapangannya, kemudian ada ujiannya, dan standar nilainya juga harus ada. Kalau misalnya kita dulu di kuliah juga ada standar minimal nilainya, ya maka di training ini juga ada standar-standar nilai yang harus dicapai oleh training tersebut. Kalau tidak bisa mencapai nilai tersebut, maka ya harus remedi atau harus mengulangi, belajar lagi, ujian lagi, sampai pada akhirnya dia mendapat nilai yang diharapkan. Nah, setelah proses masa in-class berlangsung yang memerlukan waktu, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, itu lagi-lagi tergantung kepada perusahaan tersebut. Kemudian akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu apa? On the job training. On the job training ini Sobat Saw Indonesia akan disebar atau akan dikirim di beberapa tempat yang sudah disiapkan oleh lembaga training centernya untuk belajar langsung. Misalkan menjadi seorang asisten kebun, itu seperti apa sih pekerjaannya, kemudian hal-hal yang dilakukan apa saja. Sobat Saw Indonesia akan praktek secara langsung, yang tentunya dibimbing oleh mentor atau tutor yang telah ditunjuk oleh training center. Mengikuti masa-masa itu ya biasanya pada masa itulah yang agak sedikit rentan bagi Sobat Saw Indonesia yang tidak memiliki mental yang kuat. Karena kenapa? Pada saat itu Sobat Saw Indonesia dihadapkan dengan benar-benar kejadian sebagai seorang staf yang sebenarnya. Nah, ketika Sobat Saw Indonesia dapat mampu bertahan dalam waktu kurang lebih ya masing-masing, tadi saya bilang ada yang 4 bulan, ada yang mungkin 3 bulan, Sobat Saw Indonesia akan mengikuti tahapan evaluasi akhir sebagai penentu. Kalau dulu di kuliah mungkin sidang skripsi ya. Jadi ada juga ketika di perkebunan ada juga sidang akhirnya, di mana Sobat Saw Indonesia akan mempertanggungjawabkan atau akan mempresentasikan apa yang telah dilakukan selama mengikuti masa training, serta memberikan jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh para evaluator. Karena evaluator ini dia adalah pimpinan-pimpinan di perusahaan tersebut, mulai dari level GM bahkan bisa sampai direktur. Itu tergantung dari perusahaan tersebut. Nah,
Sehingga Sobat Indonesia harus mampu menjawab dan meyakinkan para evaluator untuk bisa menjadi seorang staf dan bergabung di perusahaan tersebut. Nah, jika Sobat Indonesia mampu melewati tahapan-tahapan itu semua dengan baik dan dinyatakan lulus, maka Sobat Indonesia akan resmi bergabung menjadi seorang staf di perkebunan tersebut. Namun jika mungkin evaluator menilai, wah ternyata belum ada perkembangan setelah diberikan training dan sebagainya, ada dua pilihan, yaitu mungkin bisa diperpanjang atau juga bisa langsung dipulangkan gitu. Ya, makanya ketika Sobat Indonesia sudah dinyatakan lulus di sebuah perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah semangat dan terus belajar agar bisa mampu bersaing dengan teman-teman yang lainnya dan mampu memberikan yang terbaik, sehingga bisa mampu membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, membanggakan kampus tercinta, alumni mana. Itu adalah suatu kebanggaan ketika kita bisa bergabung. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa kita sharingkan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan bagi Sobat Indonesia yang saat ini sedang berjuang, tetap semangat dan sukses selalu.